Jangan tonton video ini dalam keadaan apapun. Jika kamu adalah salah satu orang di luar sana yang percaya bahwa perempuan seharusnya bisa berjalan-jalan mengenakan apapun yang mereka suka, tanpa harus bertanggung jawab jika mereka diperkosa. Karena jika kamu merasa seperti itu, jika kamu merasa bahwa perempuan seharusnya diizinkan berjalan-jalan dengan bebas dan tidak harus menanggung konsekuensi karena hal itu, maka video ini akan membuatmu sangat marah seperti aku. Dan aku tidak ingin kamu marah. Jadi, silakan lanjutkan saja. Geser ke atas. Pergi saja. Tapi jika kamu adalah seseorang yang memang berpikir seperti ini, maka mari kita lihat sedikit apa yang sedang terjadi sekarang. Karena video ini, siapkan dirimu. Ngomong-ngomong, selamat datang di Pushback. Aku Meira, pembawa acara kalian. Pastikan untuk tekan tombol subscribe, follow, kasih dukungan, lakukan hal-hal yang perlu kamu lakukan untuk membantu kami menyebarkan informasi karena Pushback semakin berkembang. Kita akhirnya mulai melawan balik. 1, 2, 3. Tarik napas, hembuskan napas. Kamu akan dibuat marah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jangan pura-pura nggak kenal aku. Ya, apa yang terjadi? Mau kemana dia? Dia pasti bilang aku pantas diperkosa hanya karena celana pendekku. Oke, mari kita perjelas sebentar. Seorang pendakwa Islam di Inggris berharap wanita Inggris dilecehkan oleh pria karena memakai celana pendek. Oke, orang ini sedang berdakwah tentang Islam. Dan dia berkata kepada perempuan ini, dan saya ulangi, Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jangan geser saya. Ya, jadi apa yang terjadi? Kemana dia pergi? Dia tadi bilang kalau aku pantas diperkosa hanya karena celana pendekku. Mereka punya sendiri. Tapi para wanita muda ini mungkin akan mengatakan sesuatu yang acak dan tanpa itu masalah, tanpa Harus ada sesuatu, itu saja. dan pacarnya persis seperti yang kamu katakan atau lihat juga. Aku mengatakan apa yang kamu katakan, kamu sedang berusaha bicara baik-baik dengan mereka. Perempuan seperti itu tidak akan ada masalah naik ke sana. Kamu baik-baik saja. Ya, Ada apa? Para wanita muda itu telah membuat tuduhan bahawa pria tersebut mengatakan bahawa mereka pantas diperkosa. Itu hanya tuduhan saja, tidak ada penyelidikan. Kamu tahu, saya hanya bertanya kepada pria itu apa versinya soal hal ini. oke, jadi ada pria ini yang saya sendiri tidak tahu pasti. Tapi ada firasat kecil dalam diri saya yang mengatakan bahwa dia adalah seorang imigran. Dan bahkan jika dia bukan, itu sebenarnya tidak terlalu penting. Dia jelas seorang Islamis, seperti yang bisa kamu lihat di sini, di mana dia memberitahu semua orang bahwa mereka harus masuk Islam. Dan dua gadis sedang berjalan melewati. Lalu dia memutuskan untuk memberitahu mereka bahwa pakaian mereka berarti mereka pantas diperkosa. Ini tidak terjadi di Afghanistan, di mana wanita ini secara harfiah akan langsung dipenjara atau dieksekusi. Ini terjadi di Inggris. Seperti yang bisa kamu lihat di sini, ada Bank Inggris tepat di sana. Ini terjadi di Inggris, di mana gadis ini sedang berjalan dan seseorang menghentikannya, lalu mengatakan bahwa dia pantas diperkosa karena pakaiannya. dia sangat ramah. Permisi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jangan dorong saya. Ya, jadi apa yang terjadi? Kemana dia pergi? Dia bilang aku pantas diperkosa hanya karena celana pendekku. Apakah itu yang kamu katakan? Iya, dan kenapa kamu bisa bilang seperti itu? Permisi, maaf. Kenapa kamu bisa bilang seperti itu? Apakah kamu dengar aku bilang begitu? Tapi mereka mengklaim, ya aku bilang, oleh petugas kebersihan, kamu menuduhku melakukannya. Aku tidak menuduhmu, kamu setuju. Dia bilang, kenapa aku harus bilang begitu? Itu berarti setuju. Ya, aku setuju denganmu. Itulah tipe masyarakatnya. Oke, mari kita lihat persis apa alasan yang berhasil dia buat dan mungkin mencari cara untuk menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri atas hal-hal yang kita semua tahu kemungkinan besar memang dia katakan. Tapi sebelumnya, ada pesan dari sponsor kami. Tolong katakan padaku bahwa jika kamu menggunakan Medicare, kamu juga menggunakan chapter. Karena kalau tidak, itu benar-benar menyedihkan dan tragis. Dan kamu membuang-buang uangmu. Sebenarnya mereka itu apa? Nah, selain menjadi sponsor video ini, mereka adalah satu-satunya penasihat Medicare yang benar-benar membandingkan setiap paket yang tersedia untuk membantu kamu menemukan yang paling cocok untukmu, bukan hanya yang paling menguntungkan bagi mereka. Bagaimana aku tahu ini? Karena penasihat mereka digaji tetap, jadi mereka tidak mendapatkan apa-apa dengan memaksakan paket tertentu kepadamu. Mereka benar-benar hanya ingin membantumu menemukan paket yang tepat. Dan kabar terbaiknya, menelpon mereka itu gratis dan hanya memakan waktu sekitar 20 menit. Tahun lalu, orang-orang yang menggunakan jasa mereka melaporkan rata-rata menghemat lebih dari $1.100. Itu jumlah uang yang banyak. Jadi, apa yang kamu tunggu? Hubungi chapter di 6106 80 3337. Itu 610 680 3337. Dan pastikan kamu dan orang-orang tercinta mendapatkan perawatan yang layak.
Aku bahkan gak bisa bilang seberapa marahnya aku soal video ini. Aku benar-benar... Gak apa-apa, Meira. Kita bisa melakukannya. Aku setuju sama kamu. Aku kira kamu lihat gambar. Jadi kenapa kamu bilang begitu? Jadi sekarang kamu setuju dengan apa yang mereka katakan? Kamu setuju dengan itu? Tidak. Kamu setuju dengan apa yang mereka katakan? Aku setuju dengan dia. Kamu bukan seorang hakim. Jadi sekarang setelah aku mendengar aksennya, aku bisa bilang 1000% bahwa pria ini tidak lahir di Britania Raya. Dan itu membawa kita ke masalahnya sendiri. Kenapa kamu harus mendatangkan orang-orang dengan ideologi seperti ini? Kenapa? 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 Sekali lagi, ingat, ini adalah tipe pria yang berdiri di jalan dan punya keberanian untuk meneriakkan hal-hal seperti ini kepada perempuan, untuk mengatakannya, yang berarti tidak butuh usaha sama sekali untuk mengetahui bahwa inilah yang dia yakini. Maksudku, ngomong-ngomong, kalian dengar nggak cerita gila tentang pria yang menyakiti seorang perempuan dan dia dibebaskan dengan alasan bahwa dia berasal dari negara yang tidak terbiasa perempuan diizinkan keluar di tempat umum. Jadi, dia tidak tahu bahwa itu salah. Waduh, kita bakal kena masalah nih. Kamu bahkan belum sampai pada tahap punya kemampuan untuk tahu apa yang benar dan salah. Mereka mengklaim jika kamu Datang kepadaku. Halo, kamu tidak. Jika kamu datang kepadaku dan berkata, mereka bilang ini yang mereka katakan. Apakah itu benar? Aku akan menjawabmu. Mereka bilang, kenapa aku harus mengatakan itu? itu tujuannya. Aku ingin tahu cerita favoritmu. Tidak, kamu tidak ingin tahu. Nah, kamu menuduhku sekarang juga dan tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Aku punya cerita. Jadi apa yang akan kalian lakukan tentang ini? Tidak. Itu tidak cukup. Pikirkan rekan kerja. Jadi mereka hanya berhenti dari pekerjaan dan pergi tinggal bersama gadis itu. Aku bahkan tidak sedang bicara denganmu. Benar, tidak ada cara untuk benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi jika gadis-gadis ini hanya memutuskan untuk mengarang cerita karena mereka bosan. Tapi menurutku ini agak aneh. Dan aku bisa bilang kalau dia terlihat sangat defensif. Karena alih-alih berkata, tidak, aku tidak mau. Kenapa dia malah bilang, kenapa kamu bilang begitu? Aku di sini dengan damai. Dia seperti, kamu menuduhku. Kamu menuduhku. Dan kita semua tahu bahwa ketika seseorang bersalah, mereka cenderung sangat marah saat dituduh. Cuma sedikit marah saja. Dan dua garis polos ini sedang berjalan. Mereka tidak terlihat seperti mencari perhatian. Mereka juga tidak terlihat seperti sedang mencoba menjadi viral. Mereka hanya tampak seperti, dia baru saja mengatakan itu kepada kami. Dan itu benar-benar tidak bisa diterima. Dan sekali lagi, untuk kalian yang belum tahu, ini semakin menjadi hal yang biasa di mana-mana di Britania Raya. Bahwa orang-orang, bukan hanya orang-orang, bahwa perempuan mengalami pelecehan dimanapun mereka pergi. Maksudku, lihat yang satu ini. Kamu sudah mengikutiku selama ini. Aku berjalan dari sana, aku datang ke sini. Kamu sudah mengikutiku selama ini. Aku sudah pergi ke beberapa halte bus. Jadi aku hanya merekam kamu. Jadi aku baru saja melakukan itu. Setiap kali aku bergerak, kamu mengikutiku. Oke, pergilah kemanapun kamu pergi. Wajahmu sudah terekam di video. Kenapa kamu tidak pergi ke tempat lain saja? Kamu mengikutiku dari sana tadi. Jadi kenapa kamu tidak pergi saja sekarang? Rasanya sangat menakutkan diikuti seseorang. Benar-benar membuatku ketakutan. Tapi kabar baiknya, warga Britania sepertinya sudah cukup dengan semua ini. Bukan hanya lewat aksi Tommy Robinson, tapi mereka juga mulai menghadapi orang-orang itu sendiri. Satu lagi kepada seorang wanita Muslim. Aduh, sial. Tramnya menghentikannya. Sialan. Orang itu. Kalian lihat tingkah lakunya. Lihat deh orang ini, oke? Satu lagi ke seorang wanita Muslim. Kamu lihat wajahnya. Dan sekarang, lihat gadis ini ya. Dia cuma berjalan. Lihat saja dia. Tidak, lihat betapa seramnya cara dia mendekatinya. Kamu lihat itu? Lihat betapa takutnya dia. Orang ini benar-benar melecehkan orang di depan umum. Dia benar-benar mendatangi wanita-wanita ini dan menakuti mereka di depan umum. Dan itu sudah menjadi hal yang biasa. Tidak bro, jangan sentuh aku bro. Aku sudah lihat apa yang kamu lakukan sama cewek-cewek itu bro.
Aku sudah lihat apa yang kamu lakukan sama cewek-cewek itu. Kamu mau terus melakukan itu? Aku sudah merekam semuanya di video. Kamu pikir menakuti cewek-cewek itu lucu? Gimana bisa jadi lucu kalau kamu malah menakuti cewek-cewek? Kenapa kamu menakutiku? Itu cuma bercanda, sayang. Tapi kamu terus melakukannya. Dia mesum ya. Mending kita pergi saja, ayo. Ikut aku, teman-teman. Kita tangkap dia. Kita tangkap orang ini. Ayo. Kita tangkap orang ini. Kamu tahu apa yang baru saja dia lakukan, Code? Apa yang dia lakukan? Oke, ayo tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap orang itu. Tangkap orang itu. Tangkap orang itu. Bagus. Mereka memang harus menakut-nakuti dia. Mereka harus benar-benar membuat dia ketakutan. Karena orang-orang seperti ini yang tidak bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya benar-benar mulai membuatku kesal. Kamu tidak bisa seenaknya mengganggu orang lain tanpa harus menghadapi konsekuensinya. Dan orang-orang sangat ketakutan. Karena jelas, dalam semua kasus itu, mereka adalah imigran. Dan mungkin Islamis. Tapi kita tidak tahu pasti. Yang pertama itu jelas sekali. Dan ini terjadi pada para perempuan kita. Perempuan-perempuan kita harus berjalan di jalanan menghadapi masalah ini. Jadi, sudah menjadi tugas para pria kita untuk membela dan melindungi kita. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita tuntut. Bukan hanya dari pemerintah kita yang terbukti tidak berguna, tapi juga dari masyarakat kita sendiri. Jika kamu melihat pelecehan, lakukan sesuatu. Bertindaklah, katakan sesuatu, dan jangan takut. Salut untuk para perempuan yang langsung pergi ke polisi dan berkata, inilah yang terjadi. Meskipun mungkin tidak akan ada hasil apa-apa karena tidak terekam kamera. Salut untuk pria yang melihat orang itu melecehkannya dan berani berkata sesuatu. Salut untuk perempuan yang diikuti seseorang dan daripada hanya merasa takut, dia mengeluarkan kameranya dan merekamnya. Inilah jenis bukti yang kita butuhkan. Inilah hal yang harus mulai kita ciptakan sebagai masyarakat untuk melawan orang-orang gila yang hanya ingin menyakiti kita dan berpikir mereka bisa lolos begitu saja. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.